hari ini akan mengobrol tentang landscape nih, Kak Steven. Iya. Landscape kayak itu, portrait landscape itu? Bukan. Sepertinya salah ini. Salah ini. Daripada kita berdebat terus ini ya, landscape itu apa? Mungkin kita bahas langsung, kita tanyakan langsung ke ahlinya aja ya Kak ya. Boleh. Oke. Kita undang narasumbernya ya. Iya. Yang pertama yaitu? Dari Ibu Asti. Mari Ibu Asti silahkan. Ibu Asti. Mari silakan Bu Asti. Silakan. Ya Bu Asti, mungkin boleh dijelaskan dulu. Bu Asti ini teman-teman adalah ketua dari IALI Surabaya. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Bu Asti, IALI itu apa gitu. Oke, terima kasih Kak ya tadi ya, Kak Steven dan Kak Intan. Iya. Perkenalkan teman-teman, nama panjang saya Zwasti Pascalia Rama. Biasa dipanggil Asti. Saat ini saya menjabat sebagai Iya. Ketua IALI. IALI itu Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Jadi kita di Surabaya, mengurus cabang Surabaya. Jadi seperti IAI gitu, ya IALI ini adalah organisasi keprofesian juga. Mungkin teman-teman yang arsitek ya, kayaknya banyak ya di sini ya. IAI keprofesiannya, nah arsitek lanskap itu IALI, asosiasinya. Gitu. Asosiasi khusus lanskap ya. Yes, Oh, profesi arsitek lanskap. Oke. Gitu sih. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu Asti, IALI ini kira-kira anggotanya berapa, terus kegiatannya selama ini apa aja gitu. Untuk anggota kita ada 30-an orang gitu Mbak. Banyak. Jadi Oke, terus dan kita ngurus cabang dan ya itu juga ada di nasional dan berarti ya anggotanya ya secara keseluruhan dari Indonesia timur sampai barat ke timur seperti itu sih. Banyak seluruh Indonesia sih. Oke. Gitu. Kegiatannya saat ini kita banyak dalam rangka pendidikan, kita sosialisasi tentang arsitektur lanskap, keprofesian kami dan arsitek lanskap itu seperti apa tuh juga salah satu agenda kami untuk mensosialisasikan. Makanya kami terima kasih kepada Adgras khususnya mengundang kami agar kami juga bisa mensosialisasikan profesi arsitektur lanskap lebih dalam lagi kepada Surabaya khususnya. Kita juga terima kasih loh ini Ibu, jadi kita bisa sharing-sharing lagi ini. Mungkin Bu Asti bisa sedikit lagi dijelaskan kalau kegiatan Bu Asti sehari-hari, Bu Asti sendiri kegiatannya apa nih Bu? Kalau saya sendiri, saya sih profesi arsitek lanskap, saya juga running perusahaan, saya founder dan sekaligus arsitek lanskapnya juga di Lanskap Indonesia. Kita mendesain ya untuk perumahan, untuk kawasan lanskapnya ya untuk perumahan dalam ya artian yang besar dan kecil juga untuk kawasan rumah itu juga bagian dari lingkup Lanskap Indonesia untuk dalam pekerjaannya. Jadi kayak area wisata seperti itu, terus jalan itu semakin bagian lanskap, bagian kami untuk mendesain seperti itu. Oh mantap nih Pak. Kenalannya udah sangat dalam. Oke. Baik terima kasih Bu Asti. Monggo silahkan. Terima kasih. By the way, Kak Intan, Yep. kita lupa mention kepada para audiens kalau maksudnya kita ini nggak pakai masker, tapi bukan berarti kita menganggap remeh prokes ya. Jadi prokes kita udah amat ketat, kita udah pastikan kita swab semua negatif. Kita nggak maskeran itu supaya kita menghargai penonton ya, supaya suara kita lebih jelas, ekspresi kita juga nanti dalam berbincang-bincang lebih seru dan lebih nyantai. So teman-teman nggak usah khawatir, prokes tetap kita jalanin. Baik. Yes. Mungkin ada yang baru datang nih, mungkin dari teman-teman yang baru datang bisa boleh langsung gabung aja ke acara kita, bisa duduk di depan Kak, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, silahkan duduk di depan. Kak Steven kita panggil narasumber yang kedua, nggak kalah keren nih. Ya, saya yang manggil ya. Iya boleh. Narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Tigor. Ya kan, selaku dosen dari salah satu universitas termuka di Surabaya yaitu UNTAK. Kita persilakan Pak Tigor untuk naik ke atas panggung dan memberikan sedikit perkenalan. Silakan Pak Tigor. Silakan Pak Tigor, masanya banyak nih Pak Tigor. Iya tuh. Kita nggak boleh macam-macam. Supporter boy. Supporter ini masanya banyak. Baik, perkenalkan nama saya Tigor Panjaitan, dipanggil Pak Tigor, jadi tidak ada alias, tidak ada nama sampingan.
Saya di kepengurusan IALI Surabaya ini sebagai ketua bidang edukasi. Ya nggak tahu apakah karena saya dosen jadi ditempatkan di posisi itu oleh Bu Asti gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali jika banyak teman-teman mahasiswa yang berkenan untuk hadir karena ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja gitu ya. Tidak hanya di bangku kuliah yang cuma 3 SKS. Ya, kalau di kita 3 SKS ya, pelancangan tapak ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Intan mungkin? Pak Tigor, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Pak Tigor. Kalau di landscape itu susah nggak sih kuliahnya Pak Tigor? Kan cuma 3 SKS Tanya nih. mahasiswa susah nggak? Mereka mah nggak berani Pak jawab. Nggak berani sama Pak Tigor. Ya. Nah, saya waktu masuk ke milih jurusan lanskap dulu, S2 begitu ya. Itu karena S1 itu dosennya mampu mampu menginspirasi ya. Karena saya sendiri lahir besar itu di Kalimantan. Kemudian begitu saya pindah ke Jawa gini saya melihat hutan tembok begitu saya rindu kan dengan suasana itu dan saya merasa lanskap itu saya jadi merasakan betapa pentingnya di kota-kota besar begitu. Nah, jadi kalau soal sulit atau mudahnya lanskap ya tergantung minat. Kalau kita minat ya kita pasti akan mencari tahu dan tidak selalu penasaran begitu ya. Tapi kalau kita tidak minat ya dipaksain juga pasti akan capek sendiri gitu. Ya. Tergantung minat ya Pak, mudah atau enggak relatif ya Pak ya. Iya betul. Ya minat bisa dibangun juga, ya caranya dibangun dengan banyak mencari informasi, mencari tahu ya minat bisa ditumbuhkan dari situ. Jadi apakah kalau kita pengen kuliah di jurusan landscape atau ngambil jurusan landscape itu harus suka dulu sama tanaman atau itu bisa dipupuk ketika sudah di dalam situ Pak? Nah ini mungkin nanti gunanya acara ini juga begitu ya bahwa landscape itu di mindsetnya orang itu masih identik dengan taman. Oh oke. Kalau kita bicara lanskap itu sebenarnya sangat luas konteksnya, tidak hanya taman ya, manusianya, perilakunya, itu banyak faktor yang akan kita banyak bahas. elemennya Pak ya? Banyak sekali. Kayaknya kita tunggu penjelasan berikutnya deh Kak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tigor. Silakan Pak Tigor, silakan duduk. Silakan. Ya. Wah, ini ada Kak. lagi yang datang lagi nih Kak. Ini Kak, Iya, tadi gimana, yang pertama kan Bu Asti tadi dari asosiasi ya? Iya dari asosiasi. Kalau yang narasumber kedua dari dosen. Institusi. Ya kan? Iya, Institusi, iya. ya kan? Oke. Institusi edukasi. Institusi. Nah narasumber yang ketiga dari background yang berbeda lagi. Oke, mantap ya. Ya, Mantap. yaitu kita boleh langsung mengundang narasumber kita yang ketiga. 1, 2, 3. Pak Miftah. Pak Miftah selaku praktisi lanskap. Silakan Pak yang Miftah. sudah lama berkecimpung di dunia lanskap. Mungkin sedikit perkenalan dari Pak Miftah nih pada teman-teman audiens. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Miftahur Rahman. Cukup dipanggil Miftah aja. Sebenarnya nama saya panjang Mas. Oh iya. Miftahur Saya juga Rahman. nggak bisa nginget Pak. Kalau panjang Pak. Nama depannya aja. Ya, Miftah aja ya. Kalau dipanjang nanti nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya, panjang banget kayaknya. Ya, selamat sore rekan-rekan hijau semuanya. Saya ucapkan terima kasih kita bisa berkumpul di sini untuk ngobrol masalah landscape design. Dan juga saya ucapkan kepada Kak Steven. Kak Steven ini teman lama tapi gak tahu ketemu ya Mas ya. Berapa tahun Mbak kita berteman Pak? 2015 target kita ketemu ya. Rasanya iya, selama itu ya Pak ya. Saya juga Ada sampai Kak lupa nih. Steven, Iya, ada Kak Intan ya. Iya. Oke, Kalau nggak salah nih Pak Miftah juga pernah menjabat kan, ada jabatan di IALI kan Oh, sebelumnya. iya. Di masa periode tahun berapa itu? Ya, periode pertama itu saya sempat menjadi ketua juga, karena yang ketua Berapa yang lama Pak kalau boleh tahu? lumayan lama ya, sekitar 5 tahun ya Mbak. 5 tahun Pak 5 Miftah tahun, menjabat cuman sebagai saya ketua belum IALI. tahu itu Kayak menghasilkan presiden. apa aja itu. Ya, Prestasinya ini memang luar sempat biasa. menjabat menjadi ketua IALI sebelum Bu Asti, cuman karena memang waktu itu kita babat alas Pak. Gitu. Jadi dengan berjalannya waktu terus ada pergantian pengurus baru ya alhamdulillah sekarang
Bu Asti yang meneruskan. Ya, waktunya meneruskan tongkat estafetnya ya Pak ya. Betul sekali. Cuman saya sekarang nggak tahu ya sebagai apa ya, sebagai penggembira ya. Tim hore ya Pak. Jangan lah, biasanya masuk ke jajaran Dewan Pembina Pak, kalau mantan ketua begitu. Mantan Terima pengurus. kasih, terima kasih. Iya, iya. Berarti kan saya tidak dilupakan gitu loh Pak. Nggak akan dilupakan Pak itu Pak. Tentunya nggak pernah dilupakan. boleh, boleh. Baik. Kenalannya Pak saya rasa Miftah. udah cukup dari Pak Miftah. Ada lagi mau ditambahkan mungkin buat teman-teman? Sebentar. Background ya? Saya mau Iya, iya. tanya satu hal. Jadi kalau tadi saya baru dengar nih, teman hijau. Iya. Iya, berarti sebutannya pecinta landscape ini teman hijau. Memang betul. Mohon maaf, memang kebiasaan saya memanggil rekan-rekan tadi medsos, entah waktu di audiens itu saya nyebutnya sobat hijau atau bukan hulek bukan ya. Ya karena hijau kan identik dengan tanaman ya. Iya. Saya nyebut halo sobat hijau berbaca di hulek. Kita di sini itu tanaman dengan manusia itu kan ya sama-sama makhluk hidup lah. Ya benar Pak. Iya, Benar, Pak. green energy. gitu. Iya. Ya. Keren, sobat hijau. Hijau. Pak Miftah, kegiatan sehari-hari apa sekarang nih Pak? Saya kebetulan ini menjadi profesional landscape arsitek, jadi oke. juga desain juga iya, pelaksanaan juga iya, maintenance juga iya, itu. Jadi yang berhubungan dengan tanaman. Itu. Oke. Nanti ini saya sudah terbesit. Nanti mau tanya apa nih? Oh iya. Nanti bisa nih. Siap. Ini memancing pertanyaan soalnya. Tenang, banyak nanti pertanyaan yang kita lontarkan kepada Pak Iya. Miftah. Bisa. Boleh ya Pak Miftah ya? Simpen energi dulu. Pertanyaan yang bagus ya, nanti tak kasih giveaway tanaman tapi ngambil di rumah saya nanti. Asik. Siap Pak. Mari silakan. Noted, Pak. Kita catat Pak. Silakan duduk. Silakan. Oke, makasih. Mic-nya silakan Pak Tigor. Pasti. Enggak, silakan. Kita bisa buka nih ya sesi topik talk show kita di sesi pertama yaitu Landscape as the Essential Thing for Modern Housing. Yap. Jadi taman ya Bu ya. Kita Kita akan tapi nggak membahas taman aja sih, landscape tadi Pak Tigor udah bilang kan. Ya, Landscape tidak itu melulu is more, taman. Ya, it's Ya. more than just taman. gitu, Ya, garden. sepertinya asumsi dari Kak Steven masalah handphone Saya kira tadi vertikal, portrait landscape horizontal. gitu. Iya. Enggak ya, ternyata. Ya, nanti akan Mejanya sama sih. Ya, betul Ya. Pak. Oke. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Mari kita mulai. Ini nih, boleh saya tanya. Ini Siapa dulu? saat-saat yang menegangkan nih, deng gitu kan. Langsung tanya jawab ya, saya kira. Kita mau koprol dulu rencananya. Pemanasannya sudah lewat Pak. Sudah berapa menit yang lalu Pak. Udah panas Siap, semua siap. ya mesinnya ini. Oke, boleh saya tanya dulu ke Bu Asti mungkin ya Bu Asti ya. Banyak orang yang lebih akrab dengan arsitek atau interior designer dibandingkan dengan landscape designer. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sosok seorang landscape designer itu dalam proses desain pembangunan terutama hunian nih Bu Asti? Seberapa penting ya Mbak ya? Mungkin ya tadi mungkin saya juga coba meluruskan dulu tadi ya, arsitek landscape bukan hanya ngomongin taman, bukan hanya ngomongin tanaman dalam arti ya itu tadi satu benda itu, tapi emang termasuk, tapi itu juga sebenarnya arsitektur landscape itu ya landscape itu sejauh mata memandang kalau kita bahasa Indonesia kan, sejauh mata memandang, sejauh indera dapat merasakan itu ya itu mungkin ada dalam textbook ya kita dalam kuliah. Jadi memang kita juga di awal-awal kita sendiri dulu di kuliah juga apa itu landscape, tapi kok kita baca-baca ternyata kok ini ilmu kok menarik memang. Dan saya dulu suka arsitek, mungkin cerita-cerita dulu deh ya Mbak ya, mungkin teman-teman juga sekalian lebih kenal tentang landscape. Saya dulu senang arsitek, saya suka tanaman. Apa ilmu yang bisa memadukan itu gitu? Ya, oh ternyata kok ada arsitek landscape. Saya cocok seperti itu. Jadi memang bagian dari tanaman itu suatu yang penting dalam arsitek landscape. Terus karena memang namanya di outdoor, dia itu kan kalau arsitektur itu kan bangunannya ya. Di luar dari arsitektur itu itulah bagian kita untuk menata ruang dari yang ada di outdoor tersebut, yang di luar dari bangunan itu sih. Itu kalau pemahaman saya sama kuliah ya benar ya Pak ya Tigor ya. Dan rasanya sih benar memang. Dan sehari-hari ya kerjaan saya menata ruang yang ada di luar. Terus sekarang terakhir
ya kayak sekarang aja nggak hanya di luar ya, sekarang interior, jadi ada istilahnya juga interior scape, jadi membawa outdoors in, jadi tanaman-tanaman tuh dibawa ke dalam interior. Jadi teman-teman yang arsitek, sekarang ada istilah biofilik seperti itu kan, jadi tanaman-tanaman itu juga dimasukkan dalam unsur-unsur dalam interior, seperti itu sih. Tadi seberapa pentingnya, penting banget peran arsitek lanskap. Mungkin bandingannya, mungkin saya coba analogikan misalnya arsitek ya, bedanya bangunan yang dikerjakan dengan arsitek dengan mungkin langsung dengan tukang bangunan. Mohon maaf, saya bukan merendahkan, cuman karena kan arsitek teman-teman kita belajar tentang prinsip-prinsip mendesain, bagaimana komposisi, bagaimana warna, bagaimana ya teori-teori arsitektur itu yang diaplikasikan dalam desain. Nah, sama juga dengan kami arsitek lanskap ya, dalam mendesain, dalam menata ruang luar ya kami mengaplikasikan dasar-dasar arsitektur seperti itu. Dengan tambahan tadi poin penting memang tanaman. Tanaman itu suatu yang karena dia hidup sama seperti kita butuh makan, butuh matahari, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi supaya tanaman itu bisa hidup. Jadi ya selain ilmu-ilmu arsitektur dan tanaman juga itu suatu paduan lah dalam untuk memegang penting, kenapa penting seorang arsitek lanskap seperti itu. Oke. Ya mungkin gitu ya, nggak bingung ya Pak? Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Saling melengkapi. Dan dalam prakteknya juga arsitek, kita dalam project itu satu tim, jadi ada arsitek lanskap, ada interior tuh saling ya punya bagian masing-masing untuk supaya menghasilkan suatu karya yang baik, seperti itu sih. Bagian dari tim Pak. Betul. Yes. Iya. Teamwork. Yep. Mungkin begitu. Kalau dari segi kacamata edukasi ini gimana ya Kak Steven ya? Mungkin kita tanya sama Pak Tigor. Pak Tigor nih. Ya baik, mungkin sebelum kita berbicara tentang seberapa penting, perlu kita ketahui sebenarnya ilmu lanskap itu jauh lebih tua sebelum ada arsitektur ataupun interior. Oke. Jadi sebelum manusia mengenal teknologi membuat bangunan, manusia sudah mengenal dan bisa merasakan ini pohon yang besar, ini memiliki nilai yang lebih, kemudian pada zaman manusia masih animis, dinamis gitu kan, mereka kemudian menyembah pohon itu terlepas dari apa maksudnya, tapi dia mengakui bahwa itu adalah unsur elemen alam yang bagus. Gunung begitu juga, sehingga kemudian di beberapa masyarakat mengenal ada makrokosmos, mikrokosmos. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap alam. Kalau kita lihat misalkan di Inggris ya, ribuan tahun yang lalu ada Stonehenge. Ya. Mereka menyusun batu-batu untuk menyembah dewa begitu ya. Yang mereka lakukan adalah menata lanskap itu menjadi sebuah ruang yang mereka anggap mempunyai nilai lebih. Kemudian berkembanglah mereka membuat rumah dan sebagainya. Nah itu yang harus kita pahami bahwa lanskap itu sangat penting. Yang kedua, mungkin beda dengan di Indonesia. Di banyak negara sebenarnya arsitektur lanskap itu sangat krusial perannya. Contoh di Malaysia. Di Malaysia itu sebelum izin mendiri bangunan dikeluarkan, harus keluar dulu izin lanskapnya. Kalau di Indonesia kan tidak. Buat rumah dulu, ada ruang sisa, panggil tukang kebun. Paling terakhir ya Pak ya, kalau di Indonesia ya. Taman itu ya ada space, tanamin lah gitu kan. Nah kalau di negara lain tidak. Jadi dulu lingkungannya, baru rumahnya dibangun. Nah pengalaman saya mengunjungi di beberapa negara begitu, saya melihat misalkan rumah-rumah itu biasa aja, bahkan rumah itu pakai bahan seng. Ya, pakai bahan seng begitu di beberapa kompleks begitu. Tapi anehnya saya tidak merasa itu bangunan murah, bangunan tidak layak seperti di kita itu kan kayak bedeng. Karena apa? Karena saya begitu masuk itu lingkungannya sudah rapi, sudah bagus, sudah indah. Nah kalau di Indonesia itu beda. Rumah itu berlomba sedemikian besar untuk tampil bagus, tapi tetap tidak nampak nyaman. Kenapa? Lingkungannya nggak teratur. Nah, jadi ya termasuk saya kira kalau ditanya seberapa penting landscape designer, contoh lihatlah di perumahan ini, perumahan Pakuwon. Ya, termasuk Pak Zaki ini salah satu tenannya kan. Saya yakin Pak Zaki membeli rumah di sini kan pasti karena dia nyaman dengan lingkungannya.
Nah, rumah sama-sama tipe 120 misalkan, kita beli di real estate yang didesain dengan bagus, dengan real estate yang tidak memperhatikan lanskapnya, jauh dong harganya. Iya, benar juga ya. Beda kan? Betul, Nah, betul. jadi kalau dia seberapa penting, ya penting banget buat developer. Untung saya bisa besar karena saya menggunakan seorang arsitek lanskap. Nah, Iya, kira-kira begitulah gambaran dari saya. Terima kasih. Kira-kira begitu, Kak Mantap, Steven. mengena banget. Duluan lanskapnya, baru rumahnya. Tapi saya pikir-pikir benar loh seperti Iya, itu. iya. Kalau di sini kebalikannya. Kebalikannya. Dan semestinya landscape itu elemen yang sangat penting juga ya. Iya. Gimana Pak Miftah nih? Gimana Pak Miftah sebagai praktisi? Memang sekarang itu di Indonesia harus, kalau kita misalnya sebagai developer atau mau membangun pabrik, itu minim harus ada ruang terbuka hijau itu 20%. Nah, memang 20%. yang dikatakan dengan Pak Tigor tadi, memang kalau di luar negeri malah landscape-nya harus didahulukan, kebalikannya dengan kita. Nah, karena di kita ini sudah yang jalan itu bangunan sipilnya yang dikerjakan dulu, landscape-nya terakhir. Akhirnya kadang orang itu lupa, lahan ini cukup buat landscape. Ternyata mereka kebutuhannya untuk kerjaan sipil, wah ini ternyata masih cukup, entah dibuat parkiran atau parkirnya hilang lahan hijaunya itu. Nah, akhirnya orang-orang mikirnya itu landscape itu ya cuma sebelah mata gitu aja Pak. Itu akhirnya mungkin mudah-mudahan orang-orang tuh semakin lama semakin tahu ya. Jadi dengan kebutuhan ruang terbuka hijau itu pelan-pelan akhirnya mereka yang asalnya falsum itu kebanyakan untuk area-area sipil akhirnya entah dibongkar atau ditanemin tanaman. Nah, akhirnya sekarang lama-lama udah kelihatan dan itu saya yakin orang-orang juga merasakan seperti itu. Dan tentunya dengan banyak pekerjaan landscape otomatis yang untung saya kan juga orang kontraktor ya. Dari sisi profesional begini jawabannya Kak Steven. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran dari segi Bu Asti, Pak Tigor selaku praktisi dan Pak Miftah juga. Jadi seberapa penting sebenarnya arsitek landscape ini Pak Steven? Tapi memang masih belum begitu dikenal ya, orang biasanya kalau mendengar kata arsitek itu yang ada di benaknya adalah arsitek itu bangunan. Nggak gitu mikir ke kalau untuk landscape. Nah ini kita mau masuk ke sesi mitos atau fakta. Ini saya mau nanya nih kepada para tiga narasumber kita. Mitos atau fakta? Yes, mitos atau fakta nih, ya kan? Taman itu perlu didesain. Gimana? Apakah itu mitos atau fakta? Bentar. Sebelum tiga jagoan yang menjawab, tanya Boleh. dulu deh. Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab mungkin? Ada yang mau jawab? Dari audiens? Apa tadi Pak pertanyaannya? Jadi mitos atau fakta bahwa taman itu perlu didesain. Jadi nggak cuman asal ceplok-ceplok gitu, tanamannya ini, tanamannya itu, rumputnya ini, itu. Mungkin dari teman-teman Untak, sebenarnya gimana? Mitos atau fakta? Ya silakan. Tuh ada yang mau jawab tuh teman dari Gimana Unpad. Kak? Perlu didesain. Perlu ya? Perlu berarti, ya. Berarti fakta ya? Fakta. ya? Kalau dari teman-teman ini, geng putih ini dari Petra, Dari gimana? Petra bagaimana tanggapannya? Perlu. Jempol itu bagaimana Kak? Mitos atau fakta Kak? Fakta. Pertanyaannya. Sip ya? Pokoknya sip ya? Oke siap. Sip. Yang ikut aja Bu sama kita. Mungkin Thank ada you, Kak. jawaban lain selain mungkin ada yang beranggapan mitos gitu. Mungkin ada yang beranggapan mitos. Ya, kita cari nih yang beranggapan mitos ya kan? Kayaknya sepaham semua Kak ini Kak. Jadi semua menganggap ini Sepertinya fakta, sepaham ya? semua. Atau mungkin sungkan pada para narasumbernya ini, yang praktisi sama profesional, arsitek landscape ini. Oke, kita coba tanya, dijawab Langsung aja. bareng serempak ya. Kita hitung ya. Satu, Satu, dua, dua, tiga. Fakta. Iya, Nah, betul ye, sekali betul. semuanya. Tepuk tangan untuk Terima diri kasih sendiri. buat teman-teman yang mau jawab. Mungkin mau ditambahkan, jadi taman perlu didesain. Itu memang apa ya, sesuatu hal yang mungkin orang menganggap remeh atau tidak terpikirkan di saat membeli atau siap untuk menghuni rumah ya. Jadi biasanya itu yang dipikirkan itu interiornya dulu. Jadi kalau mau pindahan atau masuk ke rumah yang baru,
itu paling yang dipikirkan, ntar kita taruh apa ya, kita mau perlu apa ya, perlu sofa, perlu TV, perlu perangkat-perangkat perabotan rumah tangga. Paling terakhir itu tamannya. Yang Saya gitu Pak. bener ya? Iya, Bener ya, Betul, Bu, ya? betul. Biasanya gitu sih memang. Ya. Saya langsung jawab aja ya. Iya, silakan. Kalau Pasti. ngomong gitu sih ya biasanya banyakan seperti itu gitu. Memang jadi makanya tugas kami ini Yali dan teman-teman arsitek lanskap ya mungkin untuk mensosialisasikan hal seperti itu. Kenapa mesti didesain? Karena ya taman ya. Kalau teman-teman Pak Steven, Mbak Intan datang ke rumah yang dilihat dulu apa sih? Masa interior? Masa halaman kamar depan mandinya rumah. yang mahal? Apa duluan yang dilihat? Mobilnya. Iya, samping mobil. Sampingnya mobil apa ya? Harusnya taman dulu Tamannya sih. kan, Harusnya samanya taman kayak dulu. kita nih perempuan misalnya ya kita aksesoris kan yang dilihat ya maksudnya yang dilihat kalau rumah ya dalam konteks rumah yang dilihat yang di luar dulu apa sih taman, kalau kita aksesoris yang dilihat Bukan suguhannya dulu, bukan ya ya? subang Suguhannya. nih subang ya namanya aksesoris yang di Bisa depan aja nih, itu Pak dulu yang Miftah. dilihat. Tamannya kan biasa kita punya taman di luar, itulah maksudnya kenapa kalau harus didesain ya, satu sih menurut saya karena dia di depan dong yang dilihat duluan. Kenapa sih budgetnya yang mahal-mahal dulu di dalam? Kenapa Yeah. nggak alokasikan juga dong yang di depan untuk lebih ya ya tanaman memang sekarang apalagi sekarang ya kena pandemi ya, tanaman bisa yang mahal sekali atau yang bisa ya beragam harga lah dan variasi, dan nggak harus tanaman sih, banyak elemen-elemen dalam taman. Dan untuk mendesain itu juga ya butuh proses, kita harus lihat juga kondisi tamannya seperti apa, pencahayaannya, terus kondisi tanahnya, itu kita harus pelajari, diobservasi keadaan taman kita, baru kita mendesain kebutuhannya, siapa penggunanya, itu juga harus pertimbangkan. Misalnya Pak Steven punya anak kecil, tapi ditanam duri-duri semua, wah kasihan anaknya Pak. Itu kan itu yang harus tahap-tahap awal yang harus kita desain, itu kan namanya desain, kita rencanakan dengan baik. Mungkin juga ada orang tua, ada mama kita, ada oma, itu juga harus pertimbangkan. Misalnya levelnya dalam taman harus ya sebaiknya kan karena akan ada sering kursi roda, nah level itu harus dipertimbangkan. Hal-hal seperti itu sih, pengguna sosial itu juga dari di luar hanya tanaman, banyak hal yang harus kita pertimbangkan, makanya perlu dari didesain. profil penghuni rumahnya itu Betul, sendiri ya. Jadi banyak nggak hal. cuma letak lokasi daripada rumahnya atau tanah daripada bangunan, itu more than that ya Bu. Iya, banyak hal yang Jadi personal- kompleks. Ya ini kenapa saya ngomong gitu, karena saya ngalami sendiri. Kalau Kenapa, saya Pak? dulu waktu masuk rumah yang baru ya kan, pindahan rumah lah ya kan, itu juga begitu, taman yang paling terakhir. Dan ujung-ujungnya saya nggak desain taman juga, saya nggak panggil, maksudnya cari ahlinya untuk yang mendesain taman seperti arsitek landscape itu. Tinggal asal comot aja, kita lihat taman, kelihatannya ini kita suka pohon jeruk, ya udah beli pohon jeruk, ceplok, tanya, taruh di sana. Terus mari itu kita suka yang kembang-kembang, oke lah cari tanaman yang kembang-kembang. Akhirnya tamannya kita itu Jadi jadi apa, apa? Pak? Jadi apa namanya Bu? Taman ceplok-ceplok. Taman ceplok-ceplok ya. Taman ala kadarnya Pak. Taman ala kadarnya. Iya, iya. Jadi Sepertinya seringkali- sudah termindset ya itu ya. Yes. Jadi Gimana? hopefully ke depannya ya kan teman-teman di sini yang menghadiri acara ini bisa lebih mengetahui, lebih concern lah kepada tata letak taman atau landscape itu diperhatikan terlebih dahulu sebelum interior. Iya. Begitu ya? Pesannya Ya, seperti itu bisa ya Bu? juga. ya? Itu ke pemilik rumah kayaknya Pak. Oh iya. Iya. Oke. Mungkin saya bisa tanya ke Pak Miftah duluan ya Pak Miftah Siap. ya. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, hunian akan lebih nyaman ditinggali apabila terdapat area hijau di dalam atau sekitarnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan landscape design terutama aplikasi pada hunian? Jadi landscape design itu merupakan ilmu mengenai tata cara mengenai ruang terbuka hijau. Itu. Jadi antara kita memiliki sebuah tapak, tadi saya jelaskan memang harus ada kurang lebih 20% untuk ruang terbuka hijau gitu. Nah, ruang terbuka hijau sendiri ini fungsinya apa? Fungsinya itu kita untuk pengolahan udara dengan melalui penataan tanaman tadi. Karena di landscape design sendiri itu kita tidak hanya melulu mengenai tanaman, tapi juga ada hard material, ada masalah air terjun, juga termasuk masalah gazebo, terus juga pergola itu juga masuk di landscape design. Termasuk
rumput sintetis juga masuk itu desain juga itu. Aduh, jadi merasa gimana ya? Iya, itu memang pekerjaan desain itu sangat penting sekali kita untuk komunikasi dengan owner atau pemilik lahan, entah itu pemilik rumah atau pemilik proyek atau pemilik gedung. Itu kita butuh komunikasinya, kira-kira desain landscape yang mereka pingin itu seperti apa gitu. Nah, jadi ketika seorang landscape designer itu merencanakan sebuah pekerjaan taman, itu baiknya memang perubahan-perubahan masalah desain itu ada di gambar, bukan waktu kita adjust di lapangan itu. Karena apa? Karena ya itu tadi tanaman itu ibaratnya itu dengan kita itu sama-sama makhluk hidup, sama-sama butuh nutrisi, makanan, minuman dan lain. Jadi kalau misalnya kita menanam tanaman apa gitu, terus ternyata ownernya tuh ini nggak cocok, ini dipindah sini nggak masalah. Cuman kalau terlalu banyak kita pindah tanaman itu juga tanaman juga bisa stres. Jadi stres itu nggak cuma manusia aja loh, tanaman juga bisa loh. Itu. Maksudnya apa Pak kalau stres tanaman itu? Tanaman apa manusianya ini ya? Dibelai-belai gitu atau dimarahin? Atau ya, dipupuk Pak. Seperti kayak yang katanya Pak Tigor tadi, kasih musik ya Pak ya. Kasih musik ya? Ya kasih musik dulu, kalau sudah oke kasih. Berarti harus ada invest di sound system juga dong di sekitar tanaman ini? Ya kalau bisa juga gitu. Bisa karena itu tanamannya? kayak itu dong mainan itu. Kayak mainan kaktus. Itu kalau Kak Steven tanya nutrisi tanaman juga banyak sih, mau yang anorganik atau yang organik juga itu macamnya itu banyak. Itu saya kira untuk pertanyaan itu cukup mewakili jawabannya. Saya mau tanya lagi sih. Iya, baik. Tapi tanaman itu kan tidak bisa berbicara. Jadi kalau mereka lagi stres gitu kan mereka nggak akan teriak. Saya lagi stres gitu kan ya teman-teman ya. Oh iya. Jadi caranya kita tahu Taunya maksudnya dari ciri-cirinya mana? mereka itu stres itu dari mana? Ya untunglah tanaman itu tidak punya mulut ya. Kalau dia Gitu. punya mulut, wah bisa-bisa kita yang dicecar itu. Berisik. Atau ada bahasanya gitu Pak. Nah kita itu masih belum memahami bahasa tanaman. memang tanaman itu ya dia dari bentuk fisiknya sudah kelihatan. Itu entah itu daunnya yang lunglai atau mengkerut atau batangnya yang empuk, itu sudah kelihatan. Kalau kita malah yang pecinta tanaman itu kita malah sudah tahu feeling tanaman itu dia setelah kita tanam dia nanti mau seperti apa, dia tumbuhnya seperti apa kita sudah tahu. Itu. Jadi itulah bedanya. Harapan-harapan gitu ya. Iya, itu misalnya ini besok pagi ini pasti layu atau gimana. Jadi prepare-nya kita sebelumnya kita kasih entah kasih nutrisi atau penyiraman yang model lebih canggih atau gimana, itu persiapan itu kita pasti juga ada. Itulah bedanya kita sebagai landscape design dengan landscape bangunan-bangunan orang sipil itu kita kalau bikin rumah itu sekarang jadi itu mau sebulan mau 2 bulan ditinggal nggak masalah. Tapi kalau untuk kita sebagai landscape arsitek itu kita sekarang nanam, besok pagi tetap kita harus merawat, entah itu nyiram itu entah iya Tanggung jawab. dipangkas atau dipotong lah itu seperti itu. Seperti itu. Tapi tanaman ini seolah-olah kena diskriminasi gitu dari seluruh makhluk hidup ya yang ada, manusia, ada rumah sakit ya untuk manusia ya. Hewan. Rumah sakit hewan, Ada. RSA. Nah kalau tanaman kok nggak ada rumah sakitnya? Dokter tanaman juga nggak ada ya, Nggak Pak ya? Itu mungkin nanti kedepannya ada profesi baru ya? Ada Pak. Ada. Ada jurusan kampus saya dulu, jadi ada jurusan hama penyakit dan tanaman. Jurusan hama penyakit Ya, dan jadi tanaman ya panjang itu banget. lebih istilahnya orang dulu bilang itu dokter tanaman. Mungkin sekarang memang kok kayak kurang disosialisasikan kembali. Iya. Ya, Jadi seluruh memang makhluk lihat hidup. penyakit-penyakitnya. Oke. Ada berarti dokter tanaman. Iya. Saya kira nggak ada. Saya tertarik dengan poin tanaman punya perasaan dan bisa stres. Saya jadi ini terlepas dari landscape ya Kak Steven ya. Sedikit curhat ya Bu ya? Iya. Maksudnya kita ngelihat tanaman di kota dengan tanaman di gunung gitu. Kayak kok lebih seger yang di gunung ya. Apa berarti mungkin tingkat stres tanaman-tanaman ini lebih berat gitu daripada yang di atas sono yang udaranya kayak masih sejuk kayak gitu. Gitu. Mungkin
mungkin relate ya. Jadi lebih ke tanaman yang cocok di daerah perkotaan sama tanaman di dataran tinggi itu beda gitu ya? Iya, hijaunya beda. Itu gimana nih? Ayo siapa Siapa aja? Ya mungkin saya coba jawab. Iya. Ya, kan kalau tanaman itu kan dia punya syarat-syarat untuk tumbuh. Jadi dan dia juga ada dibedakan dia ada yang butuh yang matahari banyak, dia butuh ada syarat-syarat tumbuhnya deh. Dia ada yang hanya butuh matahari sedikit kayak ini yang di dalam ruangan. Adapun juga suhu, dia ada suhu yang suka yang panas sekali, ada yang dia akan segar kayak di pegunungan. Jadi dia akan beda-beda sih. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dilihat gurun ya gak mungkin jangan dipaksa ada pohon-pohon sirih gading atau apa karena dia bukan tempatnya. Jadi tanaman itu punya habitatnya sendiri. Jadi Mbak nggak bisa bilang ini dia disegar di sini. Aku misalnya lagi di Malang, bagus nih saya bawa ke Surabaya yang panas, kentang-kentang. Stres ya. Nah gitu ya dia nggak cocok karena ya lingkungannya. Jadi harus lihat juga. Mungkin banyak baca sekarang kan googling apa aplikasi pun sekarang teman-teman misalnya mau pelihara apa tanaman dia bisa lihat dari googling. Bahkan sekarang tinggal foto itu bisa keluar identifikasi tanaman. Iya, ada. Tapi banyak sih memang masih yang punya luar ya. Mungkin info bagi teman-teman aplikasinya itu apa? Karena saya sendiri tertarik itu dengan. Ada sih tapi itu punya luar sih plan in seperti itu ada sih Pak. Berbayar atau gratis? Gratis. Tapi memang banyaknya emang library-nya masih tanaman luar. Emang. Saya dulu pernah coba download, tapi ternyata setelah beberapa kali foto, 5 kali foto, habis itu saya harus bayar. Sejak itu saya uninstall. Karena mahal, dalam $. Bisa tanya saya juga sih Pak. Oh gitu ya, jadi next time saya tinggal fotoin, kirim ke Bu Asti, Bu Asti terjawab. Ya itu mungkin tantangan kita juga, itu peluang-peluang kita untuk menciptakan, ya menjawab teknologi yang ada untuk identifikasi tanaman khusus tropis, itu suatu ya hal-hal yang harus dikembangkan lagi dalam bidang tanaman dan ya arsitektur lanskap sih, seperti itu. Jadi seorang arsitek lanskap itu harus menguasai segala macam ribuan jenis tanaman. Sebaiknya. Ya. Sebaiknya, berarti Ibu sendiri nggak menguasai? Tanaman banyak sekali Pak, ada yang di daerah 4 musim dalam kan kita. Negeri lah. Ya, untuk yang sering kita pakai ya. Lu jangan salah lo ya. Dulu waktu saya masih kuliah, karena saya juga mengambil jurusan landscape itu, dulu saya itu disuruh menghafalkan jenis-jenis nama tanaman dan juga nama latinnya, itu tebelnya kayak bantal ya. Itu. Makanya teman-teman sekarang yang kamus ya. Apa namanya dulu ya? Buku apa itu ya? Yang isinya tanaman atau bukan sih. Enggak, maksud saya itu justru sekarang tantangan buat teman-teman mahasiswa yang untuk menggeluti bidang tanaman itu jangan sampai kalah dengan aplikasi yang disebutkan dengan Bu Asti tadi itu loh. Dulu saya itu masih waktu kuliah terus terjun di bidang yang sama, di bidang landscape juga, itu kalau ada tanaman ini nama latinnya apa itu apal. Nah, mungkin karena sekarang mungkin kena faktor U atau jarang menemukan tanaman yang beda, itu akhirnya saya lama-lama tuh lupa gitu loh. Dan kadang juga menggunakan aplikasi yang Bu Asti bilang itu saya coba. Nah terus masalahnya itu memang kalau nama Latin itu sedunia itu sama. Nah kalau masalah nama lokal itu tiap kota itu beda-beda. Itu. Nama lokal seperti lidah mertua. Saya juga sampai sekarang kenapa kok itu disebut sebagai tanaman lidah mertua, saya juga heran gitu kan. Jangan-jangan bilang lidah mertua karena dia ada maksud ke mertuanya. Apakah tanaman lidah mertua itu artinya tanaman itu harus ada kalau misalnya tinggal sama mertua atau bagaimana? Apakah seperti itu asal usulnya nama daripada lidah mertua? Ini contoh aja loh, tunjuk. Ini curhat atau gimana? Saya nggak curhat. Nanya, boleh kan nanya kan Pak? Ya, ini kan kita forum terbuka nih. Teman-teman kalau ada mau nanya juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau nanya, kenapa kok tanaman ini namanya ini gitu? Silakan, feel free. Mungkin Pak Tigor, mungkin saya bisa dibantu. Masalah penamaan tadi ya Pak Tigor ya. Itu kan kalau kita yang orang awam yang nggak sekolah di di fakultas yang lanskap gitu, kita kan kayak nggak ngerti gitu-gitu. Nah kita tuh tahu dari tanaman ini kebutuhannya apa, itu kita taunya dari apa? Dari mana? Apakah tanaman itu kayak misalnya daun yang lebar-lebar itu butuh airnya banyak atau daun yang kecil-kecil atau gimana Pak dari ciri fisiknya? Kalau pertanyaan ini tepatnya sebenarnya kepada dua pembicara di sebelah saya. Karena mereka studinya langsung di
Institut Pertanian Bogor gitu ya. Jadi Waduh. ngurusin tanaman. Oh gitu ya Pak ya. Mungkin Bu Asti itu bisa jelasin. Kak nih kartunya nih. Kartunya ini. Iya, saya menyandang gelar sarjana pertanian soalnya. Oh. Karena ya kampus saya ada di Bogor, di Institut Pertanian Bogor ya emang kita di bagian arsitektur lanskap itu merupakan bagian dari Fakultas Pertanian. Karena memang ya tanaman itu suatu hal yang penting ya. Ini buat promosi, promosi kampus jadinya. Promosi juga nggak apa-apa. Ya memang apa tadi? Jadi tanaman ciri-cirinya ya. Iya, mungkin ada bentuk fisik tanaman yang begini itu kebutuhannya apa? Biasanya sih kalau kayak di laut gitu, tanaman tuh dia apa sih punya kemampuan beradaptasi juga. Jadi bukan hanya kita, misalnya kita ke gunung kita harus dingin pakai jaket. Kayak sama kayak binatang ya, misalnya dia beruang dia dingin ya, di kutub dia punya bulu yang tebal. Sama juga kayak Tuhan menciptakan tanaman punya karena dia habitatnya misalnya kayak di laut dia akan mempunyai struktur-struktur yang membuat dia menjadi kuat. Mungkin batang daunnya tebal karena dia untuk mengurangi penguapan seperti itu, Mbak. Mungkin kayak kaktus. Nah, kaktus itu kan dia di padang gurun karena dia panas, karena kurang air dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya seperti itu. Jadi tanaman juga punya kemampuan untuk beradaptasi sih seperti itu. Jadi tapi memang dia punya hal-hal khusus yang harus dia dipenuhi seperti itu sih. Menjawab nggak ya? Oh iya, kejawab. Mungkin tingkat kuliah lagi. Udah kuliah. Pak Miftah Gimana? Gimana Pak Miftah? Ciri-ciri tanaman itu biasanya kalau orang menyebutnya itu yaitu beda tempat, beda nama. Itu seperti tadi Kak Steven itu bilang, kenapa kok dinamakan lidah mertua? Padahal juga ada yang orang lain menamakannya itu pedang-pedangan. Oh iya. Gitu. Iya betul. Pedang-pedangan itu. Padahal nama latinnya itu sansevieria. Mungkin kalau istilahnya lidah orang sini kok bilang sansevieria kan lambe ini miring nosik kan angel. Ini lidah mertua karena dia panjang terus ada geriginya. Terus apa hubungannya sama mertua? Apa karena tajam gitu ya? Tajam gitu ya Pak ya? Tajam. Mungkin ada bilang pedang-pedangan gitu, jadi kayak pedang itu ya itu tadi memang. Pedang itu kan tajam ya? Beda tempat, beda penamaan, beda lokasi juga beda istilahnya penataan tanaman juga beda. Kayak mana yang tanaman untuk gunung, mana yang dataran rendah itu juga menyesuaikan. Itu jadi saya kira memang kita butuh banyak belajar ya. Jangan sampai kita itu belajar mengenai tanaman itu jangan sakdek-saknyak, istilahnya belajar tanaman hanya karena kondisional karena mungkin ada pandemi selesai terus buyar. Jangan, itu perawatan tanaman itu kita butuhnya itu secara berkala dan juga jenis tanaman itu banyak sekali. Itu kenapa tadi saya bilang sampai penamaan nama-nama tanaman yang setebal bantal tadi itu menunjukkan memang tanaman itu yang kelihatan tidak hanya di sekitar kita tapi banyak. Apalagi kalau kita sering belusuan ke kampung, ke hutan, ke tempat panas, ke tempat dingin itu pasti kita banyak sekali menemukan jenis tanaman itu. Begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Tigor nggak mau nambahin Pak Tigor. Idem. Pak Tigor nanti Pak bukan bidangnya Pak Tigor. Baik. Pak Tigor tugasnya nanti, Mas di sana ada tanaman bagus, diambil aja, saya ambil. Pak ini ditanam di mana? Itu Mas ada lahan kosong ditanam aja di situ ya. Pak Tigor nyalikan lahan, saya bagian nanam Pak ya. Nah itu namanya gotong royong. Gotong royong, ya udah saya mau tanya nih khusus buat Pak Tigor nih. Bentar Kak, bentar. Bentar. Waktunya mitos atau fakta Oh oke, mitos atau fakta. Mitos atau fakta, kita tanya ke para hadirin dulu nih. Apa nih Kak Steven? Jadi, mitos atau faktanya? Mitos atau faktanya begini nih, ya kan? Mitos atau fakta bahwa penggunaan landscape itu bisa dilakukan di lahan terbatas. Jadi di lahan terbatas itu apakah bisa dilakukan penggunaan landscape gitu ya? Oh gitu, ya. Apakah masih bisa digunakan landscape penataan landscape di bisa dilakukan di lahan terbatas. Di lahan terbatas. Itu mitos atau fakta?
Jadi setuju atau nggak setuju gitu? Mitos atau fakta? Nanti ya. Mungkin dari teman-teman Dari mitos Petra, atau fakta? teman-teman Petra? Petra? Fakta. 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 Ada yang mitos enggak? Dari tadi nggak ada yang Ada mitos. yang ini. mitos enggak? Mitos-mitos mungkin barangkali ada yang mau Kagak jawab ada, mitos. Kak, yang mitos. Nggak ada. Gimana, Gimana? tiga Ya. narasumber kita yang terhormat ini? Gimana? Mitos atau Jawab fakta? bareng kayak tadi nih. Satu, Gitu. dua, tiga. Pertanyaannya. Saya nggak nyawa pertanyaannya, sorry. Ketawa pastinya. Iya, iya, iya. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Ini. Saya lupa nggak Eh, nyawa. Kemana? Lanskap bisa ditaruh di lahan terbatas, Pak. Mitos atau fakta? Iya. Fakta. Kenapa fakta? Apakah fakta nih? Sempit-sempitan berarti bisa ya bikin lanskap. Saya jawab dulu atau? Oh iya boleh. Boleh jawab. Boleh, Sweet, Bu Asti aja. Ya Ladies first. bisa banget ya. Jadi memang lahan tadi saya bilang dari sejauh mata memandang, mata yang dekat juga bisa. Jadi sekarang tanah mahal kan, apa kota ya, perkembangan urban, tanah semakin susah. Semakin kecil, susah mendapatkan dan semakin mahal. Nah ya solusinya sekarang apa ya, di lahan-lahan sempit itu kita memaksimalkan taman, menghasilkan ruang hijau. Jadi dengan cara apa ya kita buat, biasanya sih sekarang lebih ke vertikal ya. Jadi dan itu ya dinding sekarang kita bikin hijau, itu sudah ya cukup banyak sekarang. Cuman memang ya perlu kita terus sosialisasikan, memang kadang ya biaya apa itu juga akan pengaruh sih seperti itu. Tapi memang kita bisa secara rumah tangga kita tetap bisa menggunakan dalam bahan-bahan yang murah dari kantor, misalnya kayak botol mineral seperti ini kita bisa kreasikan menjadi sesuatu tower garden dengan botol-botol atau dengan bahan-bahan bekas, itu bisa kita kreasikan sih. Jadi banyak sih caranya. Jadi bukan hanya secara horizontal aja, tapi tetap kita bisa kreasikan ruang hijau dalam skala vertikal. Oh oke. Kalau hunian ini saya tuh dari tadi pengen dengar suara Pak Tigor loh Kak. Boleh ya Kak ya? Kenapa Kak? Ide mulu. Ini boleh ya Ide saya. mendelegasikan. Iya boleh saya tanya ini Boleh. Pak Tigor. Silakan, Kak. Kan hunian terbatas sih, maksudnya lahan terbatas. Mungkin kalau sekarang karena ya semakin sulit untuk mendapatkan lahan, susah ya, mahal dan memang space-nya nggak ada. Sekarang itu orang cenderung ke bangunan yang menjulang kayak vertikal, kayak apartemen kayak gitu-gitu. Nah itu idenya apa untuk ada hijau di dalam hunian yang terbatas yang nggak ada tanah? Iya, tadi seperti yang tadi sudah dikatakan Bu Asti juga, bahwa kan sekarang sedang tren untuk Vertikal. wall garden ya, bukan lagi vertical garden tapi wall garden. Nah itu ada banyak sekarang yang sudah diterapkan. Makanya ada istilah indoor landscape, ada exterior landscape, sehingga di dalam ruang di interior pun kita bisa merasakan suasana alam itu dihadirkan. Itu sangat dimungkinkan ya. Makanya tadi kalau kita bisa mengenal, ada tanaman yang bisa hidup tanpa cahaya matahari. Ada tanaman yang bisa hidup dengan sedikit cahaya matahari. Ada tanaman yang butuh cahaya matahari banyak. Nah ini kalau kita mampu mengenal tanaman-tanaman tersebut, kita bisa mengaplikasikannya di dalam rumah misalkan ya. Nah kemudian juga sekarang konsep seperti roof garden ya. Kemudian sekarang banyak rumah-rumah yang sudah datang itu begitu buka pintu sudah ketemu tembok begitu ya. Nah akhirnya roof atapnya itu tidak lagi menggunakan genteng, tapi dia kemudian tetap menjadi area terbuka. Nah itulah kemudian dia bisa menggunakan bukan lantai sebenarnya, itu ada atap beton itu menjadi ruang terbuka. Nah itu bisa menggunakan, dulu itu banyak menggunakan tetap elemen rumput ya, tapi harus menyediakan media untuk tanamnya. Tapi sekarang kan sudah banyak yang sintetis ya, ada rumput-rumput sintetis yang bisa digunakan di area-area vertikal. Karena taman-taman kecil pun sebenarnya banyak kendala ya, karena sudah dia kecil, di situ numpuk di bawahnya ada septic tank, ada tandon, ada utilitas, jaringan. Kalau saya tanam tanaman lagi segala macam, dia butuh space untuk media, resiko akarnya bisa mengganggu. Nah kalau sudah begitu, kemudian maka fungsi-fungsi tadi seperti tanaman-tanaman sintetis atau rumput sintetis itu menjadi penting ya, tanpa kehilangan nuansanya, tetapi kemudian unsurnya yang kita ganti begitu. Oh oke. Jadi itu
modern housing itu identik dengan sekarang kan hunian vertikal tadi yang Iya, Kak betul, Intan bilang betul. gitu kan ya. Jadi ya diakalin dengan sintetis atau sesuatu yang di dinding gitu kayak wall garden gitu tadi ya. Pak Tigor bilangin seperti itu. Pak Miftah ada yang mau ditambahin mungkin? Jadi memanfaatkan lahan yang sempit dan terbatas itu Ya, terbatas. memang kita banyak cara untuk mengakalinya itu selain menggunakan kayak tanaman-tanaman sintetis ya, itu yang pernah saya kerjakan itu di salah satu rumah seorang dokter di Gresik. Itu malah dia tuh nggak tahu paham tanaman sama sekali. Itu kelihatan di rumahnya itu nggak ada lahan untuk tanaman, jadi langsung full teras, nggak ada terasnya, langsung jendela pagar ketemu itu jalan. Nah akhirnya itu di situ saya mikir ini rumah kayak gini tuh tinggi hujannya tuh di mana. Akhirnya ya gimana lagi, ownernya karena pingin ada hijau-hijauannya, ada aroma tanamannya, ya otomatis saya menyediakan tempat yaitu berupa pot. Nah kita pot kan ada yang menggunakan pot plastik, pot verosemen dari cetakan semen, itu ya ditaruh di depan pintu, ditaruh di bawah jendela, itu akhirnya kelihatan rumah itu nggak terlalu keras, juga ada aroma-aroma yang segar itu. Nah akhirnya juga pemilihan tanaman, kalau misalnya di tempat terbatas itu, kalau seandainya tempatnya indoor ya dikasih tanaman yang tahan dingin. Itu kan macamnya itu banyak. Cuman biasanya kalau tanaman indoor itu tidak terlalu banyak warna, baik itu bunga atau daunnya. Jadi cirinya tanaman indoor adalah? Ya tidak terlalu corak warnanya dan daunnya tidak terlalu banyak. Warna bunga dan daunnya. Beda sama yang outdoor itu. Oke, itu poin penting sih Pak. Maksudnya buat saya pribadi itu kayak baru, hal baru. Tanaman indoor versus tanaman outdoor ya? Iya, tanaman indoor versus tanaman yang outdoor. Yang lebih cerewet yang mana nih Pak? Aduh, cerewet. Tanaman indoor atau outdoor? Cerewet itu maksudnya lebih banyak. Iya, treatment yang dibutuhin ya. Perhatiannya. Dua-duanya sih cerewet ya Mas. Karena itu sama-sama maintenance-nya juga sama. Kalau yang indoor itu kalau dia nyiramnya itu nggak pernah telat tapi layu, ternyata juga tetap harus kena sinar matahari. Jadi tanaman indoor pun bukan berarti tanaman indoor itu di dalam ruangan terus tidak, tapi tetap butuh paparan sinar matahari, entah sehari itu 1-2 jam atau 2-3 hari dikeluarkan untuk dijemur itu. Kalau tanaman yang outdoor juga sama, namanya outdoor kan kena panas full. Nah, kalau tanamannya itu kurang air, apapun sampai telat nyiram itu malah tanaman jadi layu lah itu. Jadi sama-sama cerewetnya Pak itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi ini. Cukup. Kak Steven, kita sesi pertanyaan lagi ya. Masuk ke sesi pertanyaan, tapi kali ini hadiahnya beda. Hadiahnya apa nih Kak Steven? Mug. Jadi mug ini merchandise dari kita, Art Talk ini ya kan. Ini bisa Anda dapatkan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Keren nih hadiahnya nih. Boleh dibantu. Itu pertanyaannya adalah, bisa dibaca di layar ini. Apa bedanya landscape design dan landscape architecture? Nah, ini nanti yang akan menilai apakah jawaban Anda benar atau tidaknya, tepat atau tidaknya adalah dari para narasumber sendiri nih, yang akan membenarkan jawaban tersebut. Apa bedanya landscape design dan landscape arsitektur? Mungkin tadi udah dijelasin loh, ini salah satu topik yang tadi udah dibahas sama para pakar ini. Siapa yang mau mencoba menjawab? Dari Petra, dari Utak, dari teman-teman universitas lainnya. Ayo, silakan dicoba menjawab dulu. Apa bedanya landscape design dan landscape arsitektur? Ada yang mau membantu mencoba menjawab? Kakak-kakak, mari silakan. Mungkin ada yang mau menjawab ini? Silakan. Kok kelihatannya susah ya ini pertanyaannya, padahal enggak. Pertanyaannya susah nih. Panjang penjelasannya, enggak Pak. Mungkin ada yang mau versi jawab singkat Kak? aja. Versi singkatnya? Versi singkatnya aja. Oh iya, oke. Wah ini kakak tadi yang udah menang hadiah nih. Silakan. Silakan dicoba Kak. Oh iya. Sambil berdiri. Oh ya, perkenalkan saya Faisal Kurniawan Arifyanda dari Untak Surabaya, arsitektur semester 4. Untuk perbedaan singkatnya, kalau
landscape arsitektur itu tadi seperti yang sudah disebutkan itu adalah ilmu arsitekturnya. Jadi landscape design itu merupakan salah satu bagian yang ada di dalam landscape arsitektur. Jadi tadi di landscape arsitektur itu kan ada perencanaan, perancangan, dan sebagainya. Nah itu, jadi intinya landscape design itu adalah bagian dari landscape arsitektur itu sendiri. Ya sekian, terima kasih. Terima kasih Beri atas tepuk jawabannya. tangan. Wah mantap. Gimana Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri bisa ditanggapin belum jawabannya? Ya 85. 85%. 85, belum masih kurang. Oh 85. Ini padahal dari dosennya sendiri loh yang ngasih angka 85%. Iya, ada yang mau mencoba untuk ke 100 nih? Tinggal nambahin doang, nambahin dikit apa, lagi 15% iya. lagi udah dapat 100%. Apa bedanya lanskap desain dan lanskap arsitektur? Silakan, kakak. Ayo kakak. Yo, Ini mungkin dari teman-teman Petra, ditambahin dikit lagi. ditambahin dikit, kurang dikit tuh, kurang 15 doang. Kakak-kakak ada 15%. yang mau jawab? Kurang. Ayo coba, apa bedanya lanskap desain dengan lanskap arsitektur? Silakan dicoba. Sedikit Ada yang tips mau- mungkin Pak Tigor yang diharapkan jawabannya lebih Mungkin ke bocorannya mana Pak gitu. Tigor. Bocorannya 15%-nya ini kurangnya di mana sih? Ya sebenarnya sih pada prinsipnya dia sudah menjelaskan bahwa landscape design itu adalah bagian dari landscape architecture. Cuman landscape architecture itu sendiri mungkin yang perlu dijelaskan lebih begitu ya. Oh, oke. Nah, Mungkin mau pendefinisian dari masing secara hierarkisnya ya, tapi pendefinisian landscape design itu apa, landscape architecture itu apa, nah itu mungkin ditambahkan. lebih dijelaskan masing-masingnya. Oh, Landscape gitu. design itu lebih kemana? clue-nya. Biar kelihatan bedanya. Mau coba lagi Kak? Coba lagi, mau coba lagi, mungkin dibenerin. Kata-katanya mungkin. Kurang 15 doang. Ayo, coba ada yang mau membetulkan dikit aja. Silakan. Silakan kakak-kakak. Ada yang mau mencoba? Coba. Mau dicoba Kak? Silakan. Mungkin ada yang mau coba. Kakaknya mau ada yang coba? Kayak give up Pak. Give up. Boleh ya kita kasih pemenangnya itu ya? Oke, setuju. Oke. Kita kasih kakaknya itu hadiah. Thank you for Kakaknya. trying. 85% ya udah sangat dekat sekali kok. Thank you so much. Boleh dikasih hadiahnya? Oke, sudah. Oke, mungkin boleh dibantu jawabannya apa nih yang betul para juri yang terhormat. Ya tadi seperti saya desainkan di awal, mungkin tadi sambil saya sepoi-sepoi angin ngantuk-ngantuk tadi dengarnya ya. Jadi kalau landscape design itu sebenarnya adalah bicara proses, jadi perwujudan dari sebuah konsep dari mulai perencanaan, analisis, merencanakan sampai merancang bahkan sampai kepada mewujudkan sebuah produk lanskap tersebut dengan penekanan atau pelibatan kepada unsur-unsur lanskap itu sendiri ya untuk mencapai target fungsi dan keindahan yang diinginkan. Tetapi kalau kita bicara kepada landscape architecture itu adalah sebuah ilmu perencanaan lingkungan atau ruang lanskap baik itu indoor maupun outdoor. Ya tentunya dengan perspektif atau aspek yang sangat luas ya. Nah landscape itu sendiri tidak hanya melingkupi ruang kecil sebuah taman, tapi dia dalam konsep kawasan, konsep perkotaan, ya dengan dimensi kajian itu bisa melingkupi ke aspek sosial, ekologi, lingkungan, ekonomi itu bisa. Nah kalau bahasa arsitektur itu kan bahasa sangat luas. Ada arsitektur ekonomi, ada arsitektur bangunan, ya ada banyak ya, ada arsitektur militer, ya itu berbicara kepada kreator begitu kan, yang merencanakan. Nah, kalau kita bicara landscape architecture berarti itu kan meng-create dalam konteks lanskap. Nah, itu sendiri ada banyak aspek yang harus dikaji. Nah, itulah kemudian makanya frame atau lingkup berpikirnya itu sangat multidimensi, multiskala. Oke. Mantap. Beda ya, penjelasan dari Bapak dosen itu emang udah tepuk tangan dari teman-teman dong. Thank you. Kak, ini waktunya udah mau mendekati habis nih. Waduh. Kita Oh, mungkin sudah. kasih kesempatan bagi para audiens kalau mungkin ada yang mau bertanya nih. Mungkin ada sebelum kita pertanyaan akhiri untuk sesi oh ya baik. talk show ini. Silakan. Ada lagi mungkin nanti yang mau bertanya tinggal angkat tangan. Selamat sore para pembicara, saya Yuyun dari Untak, baru kuliah di arsitek. Tadi sempat disinggung bahwa tentang tukang taman lah. Ya, ini yang saya pengen tanyakan,
sebagai arsitek lanskap atau apa ya, arsitek yang mendesain sebuah taman mungkin, nilai lebih apa yang bisa kita tawarkan ke klien? Karena kalau dibanding dengan apa ya, tukang-tukang arsitek bohongan tanpa gelar atau tukang-tukang taman, nah itu mereka kan lebih, jam terbangnya lebih tinggi dan mereka lebih sering mendesain taman, tapi memang nggak ada basis ilmunya ya. Nah itu maksudnya nilai lebih apa yang kita bisa tawarkan sebagai mahasiswa arsitek mungkin atau lulusan arsitek? Itu yang pertama. Yang kedua, persentase ideal luasan lanskap dari sebuah lahan. Jadi misalnya kalau lahan rumah itu 90 meter persegi atau 72 meter persegi, itu persentasenya untuk tamannya itu berapa persen sih? Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam perencanaan lanskap sebuah rumah di mana lahannya minimal, apakah ada rumus jumlah atau persentase komposisi unsur elemen botanikalnya atau biotiknya? Jadi misalnya pakai tanaman itu jumlahnya berapa, kemudian komposisinya seperti apa. Nah itu rumusnya. Itu aja, cukup, sekian, terima kasih. Total ada 3 pertanyaan tadi ya dari kakaknya ini. Langsung dijawab Pak Miftah, silakan Pak. langsung saya jawab, tapi jangan dikasih itu ya, bungkusan dulu ya. Jadi yang pertanyaan pertama, yang membedakan arsitek taman dengan orang jual tanaman di pinggir jalan itu, yang membedakan adalah dari cara kita mewujudkan hasil tanaman di lapangan. Jadi yang arsitek taman itu menangnya ada kerjaan desain, kalau yang di orang jual tanaman itu mereka cuman meraba-meraba. Jadi misalnya saya punya taman, punya budget, anggap aja berapa, 10 juta. Itu kalau dijadikan taman itu jadinya seperti apa? Nah kalau kita tanya ke orang jual tanaman, itu nanti gambarnya cuma nanti jadinya gini-gini Pak, ada tanaman dikasih ini, dikasih itu. Lah kalau dengan arsitek taman itu bisa kita wujudkan berupa gambar. Itu perbedaan dasarnya ada di situ. Cuman kadang saya sendiri kan teman-teman yang juga mempunyai stand tanaman, memang basicnya dia bukan orang arsitek, memang basicnya itu dia cuma tahu nanem dan juga tahu jualan. Akhirnya di situ adalah peluang kita sebagai seorang arsitek landscape untuk mengenalkan bahwasannya pembuatan taman itu ada arsiteknya, ada jasanya, bukan tidak hanya sekedar nanam terus disiram ditinggal pergi. Itu. Jadi yang membedakan dasarnya ada di situ. Jadi antara ada desain atau tidak. Itu. Yang pertanyaan kedua itu persentase itu ya lahan taman ya, itu tadi sudah saya jelaskan kurang lebih 20% dengan lahan perkerasan. Cuman kadang orang-orang itu tergantung sama kesukaan masing-masing ya. Ada yang orang itu tipikalnya pingin bangunan yang besar tapi tanamannya sekelumit juga ada. Ada juga sebalikannya lahan 100 meter persegi cuman bangunannya ada di tengah-tengah tapi dikelilingi dengan tanaman. Ada yang juga tipikal seperti itu. Cuman yang rata-rata yang berlaku di Indonesia yang juga sudah ada undang-undangnya itu suatu lahan itu ada ruang hijaunya itu minimal 20%. Kurang lebih seperti itu. Itu. Terus yang pertanyaan ketiga itu komposisi Pak. Komposisi apa? Tanaman atau materialnya yang ditanyakan? Komposisi tanamannya Pak. Jadi lebih ke botanikalnya yang dipakai itu komposisinya seperti apa untuk lahan yang minim gitu Pak. Maksudnya saya kurang nyambung. Bisa lebih spesifik lagi Mas, saya jadi kan kita dalam mendesain Pak, kalau misalnya lahannya minim atau kecil, takutnya kan kalau pakai banyak unsur atau elemen tanaman itu malah kelihatan mungkin norak atau mungkin nggak bagus atau mungkin malah nggak sesuai gitu loh. Nah itu komposisinya itu apakah ada apa yang harus diperhatikan dalam mendesain landscape-nya seperti itu? Jadi komposisi, istilahnya komposisi tanaman ya Mas ya. Itu kalau di lahan yang terbatas itu ada baiknya kita konsul, kita ngobrol dulu sama pemilik rumah itu yang atau pemilik lahan itu yang dipinginkan seperti apa desainnya, mau konsepnya yang minimalis, pingin yang tropis atau yang gaya-gaya yang lain, itu memang ada baiknya kita ngajak ngobrol ke pemilik rumahnya. Jadi misalnya kalau saya nggak pingin terlalu rimbun,
takutnya nanti buat sarang hama atau ular atau ulat. Nah itu akhirnya kita bikin konsep yang desain yang minimalis. Entah cuma sekedar hamparan rumput atau dikasih tanaman shrubs atau perdu kecil-kecil, atau bisa juga hamparan rumput tapi dikasih satu pohon yang estetik, misalnya jenis ketapang kencana, ya itu juga sangat bagus sekali untuk lahan sempit tapi di model minimalis. Itu Mas. Sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Berarti harus konsultasi dulu ya Pak Miftah ya dengan pemilik rumahnya, pengennya gimana ya? Betul sekali, betul sekali. Dan juga satu lagi, dengan orang-orang yang menjual tanaman di pinggir jalan, mereka memang justru lebih hafal morfologi tanaman itu, perlakuannya seperti apa, mereka lebih paham. Jadi ada bagusnya nanti kita itu juga saling memberi output dan input. Kalau misalnya ini tanamannya yang bagus didesain itu untuk indoor atau outdoor, kalau kita belum mengetahui jenis vegetasi tanamnya, nggak apa-apa lah kita sharing sama mereka. Kita tanya ini yang kuat buat indoor yang apa, yang nggak kuat buat indoor yang apa, itu bisa buat kita untuk bahan diskusi dengan mereka. Sekian. Bagaimana Mas? Sudah mantap? Sudah oke? Mungkin ada pertanyaan lain ini. Kak Intan, sebelum lanjut ke pertanyaan lain, baik. Saya mau nambahin ya. Untuk persentase itu yang tanaman itu tadi kan dari Pak Miftah kan dibilang 20% ya. Nah, tapi nanti dari segi apa Pak? Dari segi peraturan dari pemerintah kita? Dari segi Peraturan ya resmi ya. Okay, nah, tapi nanti dari segi ilmu lain nih, yaitu Feng Shui, itu sebenarnya persentasenya beda lagi. Tapi itu nanti topik kita yang ada di sesi berikutnya. Kita akan ada talk show yang sesi kedua, yang kurang lebih 20 menitan lagi kita akan start. Itu akan kita membahas Feng Shui dinosaurus versus Feng Shui now. Jadi Feng Shui yang masa lalu dibandingkan dengan Feng Shui yang masa kini. Jadi termasuk dari persentase taman itu nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Nanti. Sama pakarnya nih. Jadi Feng Shui technician. Oke. Yes. Ini kembali ke landscape. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan buat para narasumber? Ada lagi nih dari teman dari Untak lagi nih. Mantap. Dari Untak banyak sekali pertanyaannya. Sangat antusias nih, soalnya ada Pak Tigor. Dari Petra mungkin nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amin dari mahasiswa arsitektur Untak. Saya akan menanyakan apa sih perbedaan pembangunan lanskap atau pembangunan taman? Itu apa bedanya? Ya, itu terima kasih. Pembangunan lanskap dan pembangunan taman. Maksudnya gimana Pak? Mungkin boleh dibantu jelaskan Pak Tigor atau Ibu Asti? Ya mungkin ya itu memang perlu banyak sosialisasi. Jadi perancangan lanskap itu beda dengan perancangan taman. Jadi taman itu ada satu bagian ya, bagian kecil. Tapi kalau perancangan lanskap itu kalau kita mau definisikan itu adalah ilmu dan seni. Jadi ada dua hal di situ, ilmu dan seni, penatagunaan bagian-bagian dari tapak. Jadi kalau perancangan lanskap itu sering dikatakan juga perancangan tapak. Tadi kalau dikatakan Bu Asti itu sejauh mata memandang, sehingga di ITB dulu kita nyebutnya arsitektur bentang alam begitu ya. Jadi kalau perancangan tapak itu proyeknya itu mulai dari yang sangat kecil, hanya melibatkan kita-kita yang mendesain dan tukang kebun, sampai kepada proyek-proyek besar yang sifatnya harus melibatkan begitu banyak multidisiplin ilmu ya. Ada teknik sipilnya, geologinya, hidrologinya, lingkungannya, kehutanan, bahkan sampai sosial budaya itu jadi sangat penting. Jadi kalau kita mau menanyakan apakah itu berbeda, sangat berbeda sekali begitu ya. Jadi perancangan taman itu saya sudah tekankan tadi di awal bahwa itu hanyalah sebagian kecil contoh dari peran. Tetapi kemudian kalau kita bicara perancangan lanskap itu atau perancangan tapak itu sesuatu yang sangat multidimensi gitu ya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang ya sangat-sangat besar ya. Misalkan seperti perencanaan ibu kota negara ya, itu kan 250.000 hektar. Di dalamnya itu mulai dari mitigasi bencana, potensi kebakaran hutan, kemudian
Kalau kita mau membangun kota di lahan yang awalnya hutan itu bagaimana kemudian kesiapan struktur tanah, kita butuh ahli geologi, ahli kehutanan ya. Kalau kita bicara kemudian kepada rekayasa topografi, kita mungkin butuh ahli-ahli sipil ya untuk penguatan dari rubah wajah permukaan akibat adanya proyek-proyek pembangunan. Sampai kepada drainase, sampai kepada orang-orang yang pakar bagaimana kemudian kondisi hewan-hewan endemik yang ada di situ. Jangan sampai kemudian kita merencanakan kemudian hewan endemiknya tidak diperhatikan. Contoh kasus adalah di sebuah negara merencanakan sebuah jalan highway di atas lahan rawa sekian kilometer, tetapi jalan itu harus melalui jalur perpindahan reproduksi katak endemik di kawasan itu. Ini hanya seekor katak, jenis katak begitu ya. Tetapi ini diperhatikan, ya, sehingga perencanaan jalan itu tadi harus menyediakan lorong-lorong di bawah jalan, sehingga saat perpindahan musim dia bereproduksi kembali lagi itu tidak mengganggu. Ya, termasuk di Sumatera, di Indonesia, Jalan Trans Sumatera itu ada beberapa jalan yang harus menembus Bukit Barisan ya, pegunungan Bukit Barisan, tidak lewat di permukaan. Karena apa? Karena itu adalah jalur mobilitasnya gajah dan harimau Sumatera begitu. Nah, sehingga dia harus lewat di bawah. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa perencanaan ruang luar sebuah kawasan itu sangat multidimensi. Tenaga ahli apa yang kita akan terlibat di dalamnya tergantung dari jenis proyek yang kita mau kerjakan, seberapa kompleks dan seberapa banyak aspek yang akan terlibat di dalamnya. Bahkan dalam sebuah proyek, kenapa butuh ahli sosiologi? Karena sebuah proyek besar memakan waktu multi-years, dari lahan kosong, dia harus melalui jalan-jalan yang melewati perkampungan, membawa angkutan berat. Ya, kontainer, bahan material bangunan, alat-alat berat. Anda bisa bayangkan kalau ada masyarakat hidup di pinggir jalan, yang akan dilalui angkutan berat sekian tahun lamanya bolak-balik, bagaimana kondisi sosialnya? Ya, bagaimana ekonominya? Bagaimana kesejahteraan, bagaimana kesehatan dan sebagainya? Ya, Anda bisa bayangkan. Nah, ini pun harus disiapkan. Jadi sebelum proyek dikerjakan ada planning. Selama proyek dikerjakan itu ada namanya maintenance, ya kan? Ada pendampingan. Pasca proyek selesai dibangun, nah ini juga ada lagi tantangan-tantangan berikutnya. Nah, jadi kalau Anda katakan perancangan lanskap bedanya dengan perancangan taman, bisa dibayangkan bedanya ya. Sangat bisa dibayangkan bedanya. Jadi itu salah satu yang termasuk memotivasi saya kemudian untuk belajar ilmu lanskap begitu ya. Ada tantangan yang berbeda di dalamnya. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Baik, mantap penjelasannya Pak Tigor nih. Jadi taman itu hanya satu bagian aja dari lanskap. Mantap Pak, penjelasannya sungguh sangat mencerahkan. Oke Kak Intan, saya rasa untuk pertanyaannya kita harus akhiri karena waktu kita yang sudah sangat mepet ini. Ya baik, mungkin kita untuk closing dari kesimpulan dari apa yang kita bahas, mungkin bisa Bu Asti dibantu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Bu. Ditambahkan pesan dan kesan Bu. Sama pesan-pesannya Bu. Dan bibit-bibit muda, profesional muda. Ya, terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan. Kami juga, saya coba menyimpulkan ya, jadi arsitektur lanskap itu suatu ilmu yang cukup luas sih kalau saya bilang. Teman-teman sebagai arsitek, ada bagian lagi ternyata ada arsitektur lanskap itu suatu yang tadi saya sebut ada desain, ada perencanaan, ada desain dan ada manajemen, pengelolaan. Jadi itu suatu profesi yang saya bilang cukup menjanjikan. Jadi teman-teman silahkan mendalami lagi atau yang mungkin punya saudara atau apa bisa, mungkin teman-teman juga bisa mendalami dalam S1 ke S2 untuk arsitektur lanskap itu merupakan, kalau saya sih pribadi saya itu adalah profesi yang sangat menjanjikan. Jadi dari skala yang kecil sekali dari taman kita berperan sampai skala yang besar tadi disebutkan oleh Pak Tigor dan membangun suatu negara, bahkan arsitek lanskap itu juga berperan seperti itu. Jadi dari mulai dia merencanakan, dia mulai mendesain sampai mengelola itu kita ambil peran dari situ. Jadi ya itu sih, dan kalau kita lihat juga negara maju akan peran arsitek lanskap itu sangat perlu. Saya lama dulu di Singapura, ya
arsitek lanskap itu ya sangat diperlukan seperti itu. Dan Indonesia juga akan makin maju, akan membutuhkan ya profesi-profesi arsitek lanskap seperti itu sih. Dan ya kaitannya dengan Artgras, kalau menurut saya juga pesannya caranya yang baik, dan dalam penggunaannya kami juga sebagai arsitek lanskap sering menggunakan rumput sintetis dari produk Artgras. Jadi sama-sama kita memberi pilihan. Jadi sintetis itu bukan suatu menyaingi dari tanaman hidup, tapi melengkapi sih kalau saya bilang. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan yang banyak kepada customer, kepada klien. Jadi mungkin kita juga nyari pacar, kalau ada pilihan kan enak ya Pak ya. Banyak pilihan, tinggal pilih satu ini yang ini. Kalau ada hidup, ada tanaman hidup, ada sintetis, silakan memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau areanya kecil atau lahannya tidak memungkinkan, silakan pakai sintetis. Seperti itu sih. Jadi sesuatu pilihan sih memperkaya kami sebagai arsitek landscape dalam menggunakan material-material. Itu sih mungkin. Baik. Baik, terima kasih Bu Asti atas Bu Asti. kesimpulan dan pesan-pesannya. Kita tepuk tangannya dong teman-teman, terima kasih. Sayang sekali sebenarnya list pertanyaan saya masih belum setengah, iya masih tersisa banyak. Masih pengen banyak banget ngobrol, ternyata lanskap ini sangat luas. Banyak hal saya selaku awam di sini itu kayak banyak yang pengen ditanyain lagi. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan dari Bu Asti, Pak Miftah, Pak Tigor untuk berkenan berbagi ilmunya di sini. Dan kami juga terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir dalam diskusi kali ini, dan jos diskusinya mantap, teman-teman juga kooperatif. Terima kasih sekali. Dan juga terima kasih pada tim kami yang ada di lapangan ya kan, Art Talk Crew, thank you so much ya kan, sudah membuat acara ini berjalan dengan lancar, supportnya juga sangat mantap, dokumentasi dan lain-lain. Dan juga ada registrasi tadi saya diingatkan ya dari tim ya. Jadi yang belum registrasi, mohon segera melakukan registrasi, cari yang krunya kita yang pakai baju Art Talk ya, di tengah sana bisa melaksanakan registrasi ya untuk sertifikatnya nanti yang dibutuhkan. Pak, satu lagi boleh ketinggalan, boleh. Sponsor dari IALI, pesan dari kami dari Asosiasi Arsitek Lanskap Indonesia, teman-teman silakan bisa find us in our Instagram, ada IALI_Surabaya, teman-teman bisa kepoin di situ. Bisa nanya juga ya Bu ya? Bisa nanya, bebas. Mau jadi member dari mahasiswa, jadi kita ada member anggota mahasiswa atau dari pekerja dari umum juga bisa. Semoga komunitasnya makin berkembang dan membernya makin bertambah terus ya Bu ya. Dan kita juga ada webinar-webinar, teman-teman. Silakan pantau terus IG kami ya. Pak Tigor selaku bidang pendidikan, teman-teman tim kami juga di sini, ada Pak Saki, ada Mbak Diah, ada siapa lagi? Ya di sini teman IALI, teman-teman mahasiswa atau siapapun yang tertarik dengan landscape silakan bisa pantau IALI kami, ada IALI Surabaya ataupun IALI nasional juga, seperti itu sih. Mantap. Terima kasih. Luar biasa nih, luar biasa. Saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman audiens ya kan yang sudah hadir di sesi pertama ini, tolong jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kurang lebih 15 menit lah sekarang ya. 15 menit lagi kita akan memasuki sesi kedua talk show kita, yaitu membicarakan terkait Feng Shui Dinosaurus versus Feng Shui Now. Nah, Feng Shui ini sebenarnya ilmu yang sudah diakui secara internasional ya, jadi bukan hanya suatu kepercayaan atau apa, ini ilmu. Jadi Feng Shui ini ilmu, dan ini juga terkaitan dengan kita bentar lagi akan memasuki hari raya Imlek ya kan, kurang lebih 3-4 hari lagi. Jadi momen ini sangat tepat kita memperkenalkan topik ini kepada teman-teman audiens. Saya jamin, ya kan, kita jamin bahwa acara ini berikutnya ini nggak kalah asik, nggak kalah seru daripada sesi yang pertama ini. Bahkan nanti di topik Feng Shui ini banyak topik-topik kontroversial. Jadi silakan nanti teman-teman dari audiens boleh menanyakan. Saya mengharapkan lebih banyak pertanyaan lah dari audiens kepada pakarnya nanti, Bapak Budianto, yang kita akan mulai 15 menit lagi. So, jangan kemana-mana gengs, kita nanti akan lanjut dengan sesi kedua Feng Shui. Oke, dan ini kita foto bersama ya Bu? Foto bersama. Oke, kita foto bersama ya, kita turun ke bawah ya.